ridhoi, Allah berkahi. Serta salam kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar jelas, akan sekalian? Terdengar, Kang. Jelas. Terdengar jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akan mulai. Ini jadi beberapa agenda ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah agenda yang pertama adalah soft launching. Alhamdulillah soft launching layanan berbasis eh, website ya. Kemudian ini juga digabung dengan penutupan Ta'aruf Talk ke-24. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Ta'aruf Talk 24. Kemudian selamat datang juga kepada para peserta soft launching Ta'aruf Salman berbasis website. Kemudian selamat datang juga kepada para peserta umum ya. Selamat datang kepada para alumni SPN. eh Ya ini boleh nih angkatan 39 ini boleh nih kita coba tanya-tanya dulu ini kalau misalnya dari SPN angkatan berapa aja nih? Boleh barangkali mau bernostalgia ternyata kita seangkatan gitu ya. Silakan disebutkan SPN angkatan berapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari daerah mana gitu ya boleh yang belum alumni SPN ada daerah mana nih barangkali ada yang oh ternyata daerahnya sama kemudian nanti bisa jadi Lebaran gitu ya ketemu pas Lebaran ternyata satu kampung bisa jadi ya kadarullah tidak ada yang tahu. Iya kan harus pakai tes psikologi lagi sama tes apa gitu. Jadi kayak tes psikologi aja bayar 75 apa 60 gitu. Terus Ya, sama tes wah apa ada lagi itu SPN tapi berapa ya? saat ini eh, di 60. sekitaran Kan yang pas ICA doang ada peraturan harus ini tes siapa? psikologi, harus Nah, jiwanya harus ini. hmm, Pas kita cari dulu. sebelum-sebelumnya emang nggak ada. Nah, baik. Nah, oke, ada yang offline 4. Ya, oke. 18. Ini 18 ini ya. Maba. Bukan maba. Alumni baru 18 ya. Terakhir akan nanti kita di angkatan 18 online itu. Kemudian kita lagi buka batch ke-46 para junior-juniornya gitu ya. Ini yang perlu diketahui oleh akang nanti sekalian gitu ya. Nah, akang nanti sekalian, agenda ini tidak terlalu formal gitu ya. Kita tidak akan dibawakan formatnya secara MC dan sebagainya, kita akan tektokan. Jadi kita akan ada saya akan bersama dengan rekan saya, ini ada Kang Jundi di sini sudah hadir juga, yang akan bersamai untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi siang hari ini saya akan dibersamai bersama dengan Kang Jundi, sistemnya mungkin akan tektokan aja gitu ya. Saya akan panggilkan dulu Kang Jundi, apakah sudah bergabung? Oh ini ada Kang Jundi. Nah, halo Kang Jundi, sehat Kang Jundi? Halo, halo. Suara saya masuk? Ayo masuk. Siap. Baik, Oke. Alhamdulillah. Ya, Kang, ini sudah bergabung Kang para alumni SPN, para peserta Ta'aruf Talk ya, Ta'aruf Talk 24 dan para peserta umum yang ingin mengetahui sebetulnya sistem Ta'aruf di Salman itu seperti apa gitu ya. Ini rasanya luar biasa antusiasme dari Akang sekalian karena pendaftar saat ini gitu ya sudah mencapai 300 lebih pendaftarnya. Alhamdulillah Wow. ternyata antusiasme yang luar biasa bahwa ternyata layanan terbaru kita gitu ya ternyata disambut baik oleh para alumni, disambut baik oleh para peserta umum. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal kita gitu ya. Mungkin nanti Kang Jundi ya sebagai web developer akan menjelaskan seperti apa sih sistem website di kami gitu ya. Mungkin tidak ideal atau belum ideal gitu ya. Tapi kami akan terus berusaha untuk mencapai ideal tersebut gitu ya Kang nanti. Tapi kayaknya kita belum buka dengan hal kebaikan ya. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kita kenalan terlebih dahulu Kang. Bismillah. Nama saya Dani ya. Nama saya Dani Juniardi. Kebetulan di SPN diamanai sebagai Kepala Program Pendidikan Keluarga. Di mana pendidikan keluarga itu salah satunya program di bawahnya itu adalah sekolah pranikah. Kemudian saya juga akan bersama dengan Kang Jundi ya di sini. Halo Kang Jundi.
Nah, Kang Halo. Jundi Abdullah ini sebagai manajer di bidang dakwah. Kemudian beliau juga sebagai web developernya langsung ya, Kang ya. Jadi dari manajer langsung sebagai web developer dari eh, website bidang dakwah ya, Kang ya. Siap, iya betul. Betul. Nantilah kita Nah, jelaskan jadi lebih kan lengkap. website ini sebetulnya mah akan jadi website utama dari bidang dakwah ya Kang ya, bukan hanya untuk ta'aruf. Betul, Tapi karena kita akan sosialisasi untuk ta'aruf, jadi memang kita akan fokusnya kepada gimana nih website ta'aruf itu untuk layanan para alumni gitu ya Kang ya. betul, betul. Baik. Nah, agenda ada beberapa agenda izin mungkin akan menandakan sekalian kami bacakan agenda untuk rangkaian siang hari ini. Pertama ada pembukaan, alhamdulillah sudah dilakukan. Kemudian agenda selanjutnya adalah penutupan ya, penutupan secara resmi Ta'aruf Talk ke-24 yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan Ta'aruf Salman. Barangkali nanti kita akan membedah lagi bagaimana sistem ta'aruf di Salman gitu ya, agar yang sudah ikut ta'aruf talk atau yang udah alumni-alumni, kemudian ada yang peserta umum juga mengetahui bagaimana sih sebetulnya sistem ta'aruf di Salman. Kemudian nantinya juga setelah penjelasan ta'aruf akan ada penjelasan teknis. Nah, penjelasan teknis bagaimana website pencatatan atau website pencarian ya, sorry, website pencarian nama dengan nanti ada penjelasan terkait SPN batch ke-46 juga. Nah, selain itu juga akan dan sekalian kita akan akhiri dengan pertanyaan terbuka. Jadi nanti di akhir, jadi mudah-mudahan akan dan sekalian bisa mengikuti sampai akhir. Karena di akhir kita akan mencoba untuk apa ya, menanyakan kepada kalian sekalian sebetulnya kebutuhan layanan ta'aruf yang dibutuhkan oleh Akang dan Teh sekalian itu apa sih sebetulnya mah, agar kita bisa akomodir, mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan pada website kami. Itu mungkin di akhir gitu ya sebagai konklusi dari agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, maka dari itu mungkin untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua itu adalah penutupan Ta'aruf Talk ke-24 yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 115 peserta gitu ya. Tercatat ada 115 peserta, akan ditutup secara langsung oleh Kang Jundi Abdullah. Kepada Kang Jundi, saya persilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Dani atas waktunya ya, dan terima kasih juga kepada Akang Teteh semua yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Jadi mungkin ini untuk teman-teman apa kegiatan Ta'aruf Talk ini cukup berbeda ya. Mungkin di sini juga ada yang mengikuti Ta'aruf Talk, mungkin mengikuti di beberapa batch, dan ini memang berbeda dari biasanya ya. Jadi insya Allah pada Ahad Talk ya, biasanya kita sebut Ahad Talk ya. Jadi setiap kegiatan Ta'aruf Talk itu diakhiri dengan Ahad Talk. Biasanya kita sejam cuma ngobrol-ngobrol, terus ada penjelasan ulang tentang Ta'aruf gitu ya. Nah sekarang insya Allah ini kita gabung dengan soft launching ya. Tadi layanan Ta'aruf di SPN Salman berbasis website, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih jelasnya. Namun eh, sebelum lanjut ke sana, Alhamdulillah, mungkin untuk di sini kan tadi seperti kata Kang Dani ada dua apa ya dua dua peserta gitu ya, ada peserta kegiatan Ta'aruf Talk ya, yang alhamdulillah setelah kita jalani dari minggu lalu sampai hari ini gitu ya. Dan yang utamanya kan di 7 hari lebih dekat kemarin ya, teman-teman Ta'aruf Talk mungkin paham, yang mungkin yang belum ikut agak bingung ya. Dan alhamdulillah dengan apa ya berjalannya waktu kemarin kita telah laksanakan, kita berada di ujung ya, di ujung dari kegiatan Ta'aruf Talk 24. Insya Allah setelahnya seperti yang mungkin nanti akan masuk juga sebenarnya ke dalam penjelasan. Namun setelah ini nanti mangga teman-teman peserta dari Ta'aruf Talk itu langsung memulai namanya Ta'aruf Time gitu ya, dengan diawali dengan pengajuan nama ya. Semoga selama 1 pekan ini sudah ada nama yang didapat gitu ya.
Kalau masih belum, nah nanti kita akan bantu dengan layanan baru ini gitu ya, seperti itu. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih jelas di sesinya gitu ya. Ini kita jelaskan untuk semua peserta pada siang hari ini. Oke, dengan ini tanpa berlama-lama kita tutup kegiatan Ta'aruf Talk 24 dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim ya. Jadi dengan ini kita resmi menutup kegiatan Ta'aruf Talk 24 seperti itu. Emprak barudak. Ya, saya kembalikan ke Kang Dani ya. Karena ini agak kagum juga ya, biasanya kita Anda ke Semarang tanggal berapa Anda? ini terlalu banyak yang bocor ternyata ya. Oh. Ya, biasanya kita agak apa? Oke, baik. Ya, seperti itulah. Ini banyak yang bocor ya. Oh, baru masuk ini, baru join. Baik, Ini siap. ke Atur nuhun Kang spotlight Jundi dan atas penutupan dari Ta'aruf Talk ke 24-nya. Alhamdulillah ya, Akang dan Teh sekalian, setelah mengikuti rangkaian selama 7 hari lebih dekat ya, di tengah eh, sibuknya usaha untuk memperbaiki diri Ramadan gitu ya. Akan dan sekalian yang Ta'aruf Talk ini juga berusaha untuk menjemput ikhtiar terbaiknya gitu ya melalui 7 hari lebih dekat. Di tengah mungkin ada yang menjawab di sahur ya. Karena waktu menjawabnya itu di jam 10 malam sampai jam 6 pagi ya, itu tantangan banget. Saya juga mengikuti para peserta, ternyata wah, tantangan luar biasa, tapi ikhtiar yang luar biasa juga yang dilakukan oleh para peserta Ta'aruf Talk 24 ini. Mudah-mudahan ikhtiar tersebut membuahkan hasil terbaik gitu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu di 10 hari terakhir Ramadannya, kencangkan ikhtiarnya dan kencangkan juga doanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi atas segala proses yang terjadi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Jundi. Selanjutnya saya akan menjelaskan akan dan sekalian sebetulnya seperti apa sih sistem layanan ta'aruf di Masjid Al ITB gitu ya. Sebentar saya izin untuk share screen. Nah, belum muncul ya. Oke, baik. Nah, izin saya mungkin reminder kembali sebetulnya seperti apa sih layanan ta'aruf di Masjid Salman ITB gitu ya. Jadi utamanya Akang dan Tante sekalian, layanan ta'aruf ini dikhususkan untuk para alumni sekolah pranikah. Kenapa dikhususkan untuk para alumni? Karena kami menyadari, karena kami meyakini bahwa untuk menjodoh-jodohkan itu adalah satu tanggung jawab yang besar gitu ya. Maka dari itu kenapa kami mendorong para peserta yang ingin mengikuti layanan ta'aruf di kami untuk mengikuti sekolah pranikah terlebih dahulu, agar seminimalnya kami tahu gitu ya bahwa mereka itu sudah dibekali dengan bekal yang dasar dari sekolah pranikah. Jadi setelah mereka punya modal dasar gitu ya sekolah pranikah, akhirnya kami juga yakin gitu ya, meyakini bahwa setelah mereka punya modal itu kita bisa untuk istilahnya mencarikan jodoh terbaiknya gitu ya. Jadi syaratnya itu alumni SPN ya. Langkahnya sangat mudah, cukup mengajukan nama pada form yang tersedia dan melakukan konfirmasi kepada admin ta'aruf. Nah, mungkin ini infografisnya kurang lebihnya akan seperti ini, Akang dan Tante sekalian. Jadi, ketika Akang dan Tante sekalian berniat untuk ta'aruf, ada dua opsi. Jadi, yang pertama, ketika sudah ada nama yang ingin diajukan, Akang dan Tante sekalian tinggal mengajukan nama pada tautan yang sudah disediakan. Kemudian nanti setelah mengajukan nama akan mengikuti tahapan ta'aruf. Kemudian apabila Akang dan Tante sekalian belum memiliki nama yang ingin diajukan, Kang, saya mah siapa tuh belum tahu gitu ya. Setelah ikut SPN juga saya mah tidak tahu siapa yang pengen diajukan, tapi saya tuh punya niat baik untuk menikah.
ini baik itu ikhwan atau akhwat itu bisa mengajukan nama. Yang pertama, Akang dan Tante sekalian bisa mengetahui namanya itu dari aktivitas selama mengikuti kelas di SPN Salman. Nah ini kalau misalnya yang offline otomatis interaksinya akan terjadi ya. Meskipun interaksinya juga terbatas ya, tidak kayak interaksi yang terbuka gitu ya, meskipun terbatas. Tapi mudah-mudahan dengan interaksi yang terbatas juga bisa mengetahui seminimalnya gitu ya. Nah, itu yang bisa satu hal teman-teman tahu namanya siapa. Yang kedua, mengikuti ta'aruf talk. Nah, ta'aruf talk itu adalah rangkaian agar bisa saling mengenal untuk nantinya diajukan namanya gitu. Kemudian yang ketiga, pencarian website. Nah, Akang dan Tante sekalian, ini adalah layanan terbaru dari kami. Nah, jadi insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Kang Juli ya sistemnya seperti apa. Jadi nanti kami akan kami akan membuat sebuah halaman yang dimana Akang dan Tante sekalian bisa mengetahui. Jadi Ikhwan bisa mengetahui akhwat siapa aja yang siap untuk bertaruh, dan akhwat pun bisa melihat Ikhwan yang siap untuk bertaruh, dan akhirnya nantinya terbuka tuh untuk mengajukan nama. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata Iwan ini siap untuk diajukan, berarti akhwat itu siap mengajukan nama sebagainya. Ini mudah-mudahan ini jadi satu layanan baru yang mudah-mudahan membuka akses nama siapa yang siap untuk diajukan dan siapa yang siap untuk mengajukan. Kalau yang siap untuk mengajukan mah tinggal mengajukan aja ya. Tapi yang diajukannya itu siapa? Nah, mudah-mudahan lewat website inilah kita terbuka gitu ya. Jadi ini adalah satu bentuk ikhtiar yang terbaru dari kami. Mudah-mudahan ini jadi membuka kesempatan yang lebih luas lagi untuk bertaaruf gitu ya. Nah, setelah mengetahui tadi ya belum ada nama, kemudian dapat namanya dari 3 hal ini ya, dari kegiatan aktivitas selama SPN, dari mengikuti ta'aruf talk atau pencarian di website, silakan mengajukan nama lewat tautan. Kemudian setelah diajukan nama lewat tautan, silakan konfirmasi kepada admin ta'aruf kami. Kemudian nantinya admin ta'aruf akan memandu Akang dan Tante sekalian pada tahapan-tahapan ta'aruf. Nah, kemudian ini adalah proses ta'aruf di Salman. Jadi proses taruh di Salman itu sistemnya tidak simpan CV dan sebagainya, tapi harus mengajukan nama. Kenapa sih kita harus mengajukan nama? Karena tidak efektif kalau misalnya kita mengumpulkan nama kemudian sebagainya gitu ya. Tapi dengan adanya website tadi, nah bentuk titip CV-nya itu lewat website pada akhirnya nanti akan dilihat oleh Ikhwan atau dilihat oleh Ahwat gitu ya. Nah ini proses taruh di Salman gitu. Yang pertama adalah administrasi. Akang dan sekalian akan menyiapkan CV format SPN dan informant concern dengan tautan ada di s.id ta'aruf Salman ITB. Jadi tautan untuk seluruh layanan ta'aruf di s.id/ta'aruf Salman ITB. Di sana sudah lengkap ya semua kebutuhan layanan ta'arufnya. Kemudian mengirim dan mengisi pengajuan nama. Kemudian nanti setelah administrasi pengajuan nama akan ada verifikasi peserta. Jadi tim ta'aruf akan melakukan verifikasi mulai dari CV formatnya apakah sesuai, kemudian apakah informant consent-nya sudah diisi, kemudian apakah data-data yang lainnya sudah terisi gitu ya. Kemudian nanti tim akan menghubungi peserta yang akan dituju. Jadi setelah yang mengajukannya udah oke, udah clear dari administrasi, ini akan ditanyakan oleh tim ta'aruf kita kepada yang diajukan. Si Akang A mengajukan ke Teteh B. Teteh B akan ditanya oleh admin Teteh B, ini si Akang A mengajukan. Nanti akan dikonfirmasi apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak berarti silakan Akang A mengajukan nama yang lain. Apabila diterima, nah akan masuk ke dalam grup kecil. Nah di dalam grup kecil nanti akan ada fasilitator dengan ikhwan dan akhwat yang sedang berikhtiar. Nah, akan ada grup kecil, akan ada interaksi tanya jawab. Interaksi tanya jawab bersama di grup kecil itu. Nah, setelah di grup kecil merasa ada kecocokan, bisa ke langkah selanjutnya. Apabila ada ketidakcocokan, bisa mundur salah satunya. Gitu. Nanti akan diubarkan kalau misalnya tidak cocok. Kalau cocok, berarti lanjut ke pemantapan dan nazor. Nazor ini adalah bertemu secara langsung tapi didampingi oleh ustadz atasi dari bidang dakwah gitu ya. Jadi nanti setelah
di grup kecil, oh kayaknya sudah mantap nih, pengen bertemu secara langsung. Nanti akan ada difasilitasi oleh kita bertemu secara langsung. Kemudian teknis nazornya disepakati bersama via grup. Apakah itu sekarang mah online dulu, oke. Apakah sekarang mah offline dulu silahkan gitu ya. Nah, kemudian setelah nazor bisa melakukan konsultasi melalui layanan konsultasi. Jadi setelah nazor juga ada konsultasi. Setelah nazor pengen konsultasi silahkan gitu ya. Kemudian jika ada kecocokan bisa lanjut ke silaturahmi keluarga. Nah, jadi kalau misalnya ketika nazor ada kecocokan atau ketidakcocokan itu bisa mundur. Jadi di setiap rangkaian ini bisa mundur apabila memang tidak cocok. Di grup kecil tidak cocok mundur. Ketika sudah bertemu sudah nazor tidak cocok mundur. Tapi ketika setiap langkahnya itu lancar, itu teman-teman akan di langkah terakhir itu peserta akan bertemu pada keluarganya masing-masing. Jadi ikhwan akan bertemu kepada keluarga akhwat atau mengunjungi biasanya berkunjung terlebih dahulu. Jadi ikhwan akan berkunjung ke rumah akhwat, akhwat akan berkunjung ke rumah ikhwan, kemudian teknis setelah nazor itu tidak ada kesepakatan baku. Jadi tidak ada ketentuan baku. Jadi disepakati oleh ikhwan dan akhwat pada yang sedang berproses. Apakah langsung kepada hitbah, apakah langsung kepada akad, apakah langsung kepada apakah ada silaturahmi terlebih dahulu sebagainya. Nah, itu nanti disepakati oleh ikhwan dan akhwatnya. Jadi tidak ada kesepakatan baku. Jadi setelah pemantapan dan nazor ini kalau ada merasa cocok, langkah selanjutnya itu disepakati bersama dengan ikhwan, akhwat, dan fasilitator dari kami gitu ya. Jadi insya Allah fasilitator kami akan mendampingi sampai hitbah bahkan sampai menikah gitu ya. Jadi kami biasanya sudah mendampingi sampai menikah, bahkan kami juga sering menghadiri ya, Kang Joni ya, menghadiri kalau misalnya ada yang menikah gitu ya. Kalau mengundang kami insya Allah kami akan usahakan untuk hadir karena itu sebuah kebahagiaan juga bagi kami ketika membersamai akang dan sekalian sampai ke pelaminan ya. Nah, jadi di akhir adalah final decision, adalah peserta menentukan keputusan taruhnya lanjut atau tidak gitu ya setelah ikhwan dan akhwat ini nazar gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini akan dan sekalian ini kalau ini layanan tujuan lebih dekat Ta'aruf Talk ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini layanan ta'aruf di Masjid Salaman ITB. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, kami terbuka untuk sesi tanya jawab ya, kurang lebih sekitar 5 menit ada waktu ya. Enggak mungkin ya, kita coba di kolom komentar terlebih dahulu. Mungkin saya izin stop share ya, biar kelihatan. Ini ada pertanyaan, mungkin nanti kita bareng-bareng akan jadi ya dijawab. Assalamualaikum, maaf, apa nanti ada pendaftaran SPN Ta'aruf buat yang baru daftar dari ini? Soalnya saya baru tahu dari teman sebelumnya pernah ikutan SPN Ta'aruf ini. Nah, Akang dan teman sekalian, mungkin kita bedakan antara SPN dan Ta'aruf ya. Jadi, Ta'aruf itu adalah layanan pasca SPN. Nah, apakah sekolah pranikah itu dibuka 2025? Insya Allah, SPN dibuka di 2025. Waktunya kapan? Sekarang, saat ini sedang dibuka SPN offline batch ke-46. Barangkali domisili di Bandung atau bisa setiap minggunya ke Bandung, silahkan untuk mendaftar. Tapi kalau misalnya nggak bisa jauh gitu ya, ada online gitu ya. Tanggalnya kapan? Nah, nanti di akhir saya akan coba jelaskan kalender dari SPN 2025 itu kapan aja dilaksanakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah izin bertanya, untuk alumni 39 apakah masih bisa mengikuti web ta'aruf? Insya Allah web ta'aruf ini bisa diikuti oleh semua angkatan SPN ya. Jadi tidak ada bahwa itu SPN angkatan 1, 2, 3. Selagi itu alumni SPN itu bisa diakses oleh semua alumni SPN. Dan gratis ya akan sekalian, tidak dipungut biaya. Jadi layanan ta'aruf ini gratis untuk seluruh alumni SPN gitu ya. Gitu. Kemudian ini untuk alumni semua angkatan, untuk alumni semua angkatan. Nah, nanti mungkin akan ada penjelasan teknisnya. Email yang didaftarkan itu, email yang bisa digunakan itu adalah email yang didaftarkan ketika akan dan sekalian mendaftar SPN. Tapi ketika misalnya lupa atau berubah nanti akan ada teknisnya lagi gitu ya. Kemudian apakah ada biaya untuk taruh website ini? Untuk taruh di website bidang dakwah tidak ada apa namanya itu, tidak ada berbayar gitu ya, gratis gitu ya, jadi tidak ada berbayar. Kemudian dan apakah boleh untuk umum atau hanya alumni SPN? Jadi sekali lagi layanan ta'aruf di Salman itu
dikhususkan hanya untuk alumni SPN. Jadi ketika ingin mengikuti layanan ta'aruf, kembali lagi, tolong bekali dulu ilmunya agar setelah teman-teman tahu ilmunya, teman-teman mengikuti ta'arufnya juga sudah ada bekalnya gitu ya. Jadi bukan semata-mata hanya ta'aruf saja gitu, tapi ada bekal yang dibawa gitu ya. Izin bertanya, punten bisa dijelaskan ulang mengenai batas pengajuan nama. Nah, untuk batas pengajuan nama mungkin ini Kang Jundi boleh dijelaskan Kang lebih rincinya. Batas pengajuan nama yang dimaksud itu seperti apa gitu. Silakan. Ya, cek ya untuk batas pengajuan nama ya. eh, Mungkin seperti yang pernah disampaikan juga di di penjelasan-penjelasan taaruf sebelumnya itu 3 kali ya. Namun 3 kali ini seperti yang pernah ya biasa saya sampaikan bahwa parameter di mana itu disebut udah disebut 1 kali itu tidak serta-merta teman-teman mengisi formulir kemudian hilang satu kesempatan, nggak seperti itu. Jadi prinsipnya gini sebenarnya teman-teman silakan mengisi form pengajuan nama ya dirasanya walaupun lebih juga tetap ngisi aja sampai nanti dari tim admin itu memberitahu bahwa oh kesempatannya sudah habis misalkan. Nah sebelum itu mangga silakan bisa tetap mengajukan nama seperti itu kurang lebih. Jadi ya batas pengajuannya tetap ada batasnya, namun tidak serta-merta dihitung 1 kali itu teman-teman isi formulir enggak seperti itu gitu ya. Nanti parameternya ada di kami dan prinsipnya untuk teman-teman ya tetap ajukan nama aja sampai nanti dari admin memberitahu gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Ya, Ya baik. mungkin kalau ada Jadi pertanyaan kenapa harus dibatasi karena ya dari kami biar teman-teman mempertimbangkannya dengan baik agar tidak coba-coba salah satu alasannya selain nanti mungkin ada beberapa alasan lain seperti itu kurang lebih. ya, Itu betul Bang Kang ya. Dani. Jadi agar tidak ternyata asal we maksudnya coba ke sini coba ke sana gitu ya. Nah, kemudian apabila dari Akang dan sekalian tidak ada informasi bahwa pengajuan sudah 3 kali dari admin, berarti belum ada batasan gitu ya. Jadi nanti tolak ukur kriteria 3 kalinya itu akan ada dari admin. Jadi selagi masih bisa mengajukan nama, silakan terus diajukan saja gitu ya. Jadi jangan fokus pada kayaknya sih sudah 3 kali. Selagi belum ada informasi dari admin, silakan terus diikhtiarkan gitu ya. Jadi tolak ukurnya itu tadi kami yang punya batasan tersendiri gitu ya. Apakah ini sudah mencapai 3 kali atau tidaknya gitu ya. Jadi ada pertimbangan tersendiri gitu ya dari kami juga sebetulnya Mbak gitu. Jadi agar merasa tidak terbatasi gitu ya gitu. Kemudian untuk Nazor itu didampingi oleh fasilitator kah sebelum silaturahmi dengan keluarga. Nah, jadi mungkin tadi saya ingatkan kembali. Jadi Nazor itu antara ikhwan, akhwat, laki-laki, perempuan didampingi oleh ustadz gitu ya, bukan fasilitator. Jadi akan didampingi oleh ustadz. Bisa jadi ada fasilitator juga bisa jadi, tapi utamanya itu adalah ikhwan, akhwat, dan ustadz. Nah, jadi nanti akan ada diskusi ikhwan, akhwat, dan ustadznya untuk bertemu secara langsung. Nah, nanti teknisnya seperti apa nanti akan dipandu oleh ustadz gitu ya. Apa yang akan dibahas sebagainya nanti akan dipandu oleh ustadz. Gitu kurang lebihnya. Betul demikian kan Yuli, ada tambahan barangkali silakan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang nanti akan didampingi ya. Default Nazor itu memang eh, tadi kita bahasnya Nazor ya. Nazor itu defaultnya di Masjid Salman. Nanti akan kita sediakan ruangan dan yang memasuki ruangan itu hanya Akang, Teteh dan Ustadz dari bidang dakwah seperti itu. Eh, Ya tadi nyambung dengan alur grup kecil dan lain sebagainya seperti itu. Kurang lebih ya. Baik. Saya izin bertanya, jika sudah bertemu 2 keluarga, berapa lama rentang waktu menuju hitbah atau akad? Nah, kalau ini udah masuk ke keluarga, jadi prinsipnya gini sebenarnya. Kita pendampingan langsung dari kita, dari tim SPN atau dari tim fasilitator itu hanya sampai di mungkin nazar dan setelah itu eh, kita sebutnya final decision. Jadi teman-teman ya memutuskan akhirnya gitu mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut, nah itu mulai silaturahim ke keluarga gitu ya. Nah setelah keluarga, nah itu untuk selanjutnya mangga dibicarakan antar 2 keluarga. Jadi untuk berapa lama dan lain sebagainya itu mangga antar keluarga aja. Dari kita mah ibarat mungkin kalaupun masih ada di grup ya kita hanya mendapat informasi aja ya. Biasanya kalau untuk sudah keluarga
itu biasanya mangga keputusannya di antara dua keluarga seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Baik. Selanjutnya Kang, sebenarnya ada batas waktu nggak sih penggunaan website ini Kang? Selama ada website kayaknya terbuka-terbuka aja Kang ya? Iya. Nah, ini pertanyaan soal website ya, apakah ada batas waktu, terus mengenai alamatnya, apakah sistemnya seperti apps Nurul Asri, dan lain sebagainya. Kita akan jelaskan lebih jelasnya nanti di pas penjelasan website ya, karena nanti tadi kita belum masuk ke penjelasan soal website ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pengajuan nama itu dari mana? Oh, ini kayaknya harus dari awal ya, mungkin nanti nyambung Mungkin dengan bisa penjelasan via website. rekaman ya, via rekaman Ya, ya. via rekaman boleh gitu ya. Kemudian Sebenarnya tadi ya, hmm, tadi untuk bagaimana yang belum punya nama, maaf hasilnya ya sama, mungkin nanti bisa cek rekaman gitu ya. Atau mungkin nanti ya. akan dijelaskan ringkas juga mungkin ya. Terus apakah kita bisa memilih fasilitator? Tidak bisa ya. Ya nggak bisa Dan memilih tidak tahu fasilitator. ya Kang Judi ya sebetulnya ya. Jadi Betul, tidak ada betul. yang tahu siapa fasilitatornya ya. Jadi nanti saat teman-teman udah mulai dihubungi oleh admin atau fasilitator dari masjid, dari SPN, nah nanti teman-teman akan memulai ini kalau misalkan lanjut ya kan, tadi sebenarnya untuk titik awalnya itu kan teman-teman mengajukan nama. Nah, setelah pengajukan nama akan dihubungi oleh tim fasilitator. Nah, kalau kedua orang ini tadi yang mengajukan, baik yang diajukan itu setuju, nanti akan masuk grup kecil. Nah, di grup kecil itu hanya 3 orang yang mengajukan, yang diajukan, dan 1 fasilitator. Nah, fasilitator ini kita akan rahasiakan dia itu siapa, namanya siapa, bahkan jenis kelaminnya apa itu kita rahasiakan. Karena kita menjaga keberjalanan grupnya agar lebih enak ya, karena kan ya mungkin secara perasaan aja, kalau misalkan saya tahu nih, saya di satu grup isinya saya tahu bahwa ada 2 perempuan di sana dan saya sendiri laki-laki, itu biasanya nggak enak di sayanya. Tapi itu sebaiknya seperti itu juga. Misalnya ada perempuan tahu di dalam grup itu ada 2 laki-laki dan dia sendiri, nah itu agak nggak enak. Nah, makanya kita rahasiakan bahwa fasilitator itu siapa dan jenis kelaminnya seperti apa. Jadi teman-teman nggak harus punya kewajiban quest gitu ya, harus menebak siapa fasilitator, itu nggak harus gitu. Jadi silakan ikuti aja, dan ya ikuti aja apa yang dikatakan fasilitator, seperti itu sih. Terus websitenya kapan launching kan, Kang? Ya sekarang gitu. Nanti Jadi dijelaskan mungkin dan untuk pertanyaan website kita hold dulu ya. Nanti ya betul. teman-teman bisa lihat dulu tampilan websitenya seperti apa. Apakah sistemnya kayak TOI atau seperti Nur Asli sebagainya. Nah, Jadi mungkin bisa dilihat. eh Kalau misalnya eh, kita masih dalam tahap pengembangan ya. Ini adalah tahap awal, jadi masih soft launching gitu ya. Nanti kita akan ya pengembangan lebih lanjut lagi. Jadi betul. mudah-mudahan bisa dilihat nanti seperti apa sih websitenya. Ya, Nah ini teman-teman, ini ibarat beta tester lah. Jadi ya, teman-teman semacam apa ya, mencoba gitu ya, mencoba website ini. Nanti kami sangat membuka ya, kalau misalkan dari websitenya tuh wah ini kurang itu. Nah, silakan disampaikan aja mungkin nanti lewat admin. Nanti insya Allah masukan-masukan yang masih kita bisa provide bisa kita ya sambil kita kembangkan lebih baik lagi seperti itu. betul betul. Nah ini mungkin kita loncat dulu ya ke pertanyaan yang memang terkait ta'aruf ya. Betul. Bagaimana jika peserta ta'aruf berasal dari luar Pulau Jawa? Apakah harus nazar di Masjid ITB? Enggak, Kang. Nah, tadi defaultnya memang sebisa mungkin di Masjid Salman karena itu bertemu secara langsung ya. Cuman kalau misalkan ternyata yang berproses itu domisilinya lebih dekat, misalkan dua-duanya orang Jakarta gitu ya, kan itu lebih dekat tuh. Itu kami apa? Kami persilakan untuk bertemu langsung di Jakarta. Dengan catatan memang tetap harus mengabari fasilitator di grup itu ya, misalnya fasilitator nanti yang mendampingi di grup. Kemudian pertemuannya itu harus didampingi apa apa istilahnya tuh, kalau orang tua ahwat atau kakak tuh istilahnya Ini mahram, Kang. mahram ya, Eh, mahram dari mahram, akhwat ya. mahram. Ya, jadi yaitu jadi harus didampingi mahram dan itu harus berkabar di grup, seperti itu sih. Nah, kalau misalkan tidak mungkin sama sekali di 2 hal itu, misalkan dia ada satu di luar Pulau Jawa, yang satu di luar negeri misalkan, bisa aja pernah terjadi.
Nah, itu kita memberikan opsi atau ya solusi di mana bisa lewat Zoom gitu ya, Zoom yang nanti mungkin akan didampingi juga oleh salah satu dari tim kami gitu ya, apakah Ustadz atau lain. Nah, tapi memang sebisa mungkin itu kita bertemu langsung di Masjid Salman atau mungkin tadi opsi keduanya yang lebih ini bertemu langsung di domisili yang lebih dekat seperti itu sih. Karena kan nazar itu walaupun ya mungkin bisa lewat Zoom, cuman nanti akan berbeda gitu, berbeda ya kita nggak bisa lihat orangnya secara langsung dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Tapi kalau memang nggak bisa mungkin banget dan ini pernah terjadi yang satu di luar negeri orangnya, yang satu di Indonesia dan tidak memungkinkan akhirnya lewat Zoom pertemuannya dan alhamdulillah menikah seperti itu. Berapa lama waktu penunggu jawaban pengajuan nama? Nah, ini setelah pengajuan nama biasanya kita sampaikan di Hatok itu maksimal banget itu di 2 pekan gitu ya. Itu maksimal banget. Jadi setelah 2 pekan misalkan Akang atau Teteh mengajukan nama udah baru 2 hari nih udah neror admin ya jangan dulu gitu ya. Karena bisa jadi si nama ini yang diajukan tuh banyak. Tapi kalau misalnya udah 2 minggu nggak ada kabar sama sekali, nah baru silakan teror admin gitu. Bisa jadi itu ke-skip pengajuannya. Tapi insya Allah kita proses ya lebih cepat dari itu gitu ya. 1 minggu misalkan maksimal. Cuman maksimal banget di 2 pekan karena pernah terjadi juga banyak pengajuan yang masuk gitu ya. Akhirnya ya kita harus proses satu persatu seperti itu sih. Maka Kang, ini mungkin kita tutup di pertanyaan terakhir ya dari Oke, Teh ya. Karlin ya. Apakah saat mengajukan kemudian diterima, apakah yang mengajukan akan diberikan CV lengkapnya orang yang dituju atau informasinya digali di grup kecil? Ya, jadi nanti saat grup kecil, saat grup WA itu diawali dengan saling mengirimkan CV lengkap dengan format dari SPN. Nanti kita akan ada format sendiri. Itu diawali dengan itu. Jadi ya saran dari kami gitu ya, teman-teman mulai tuh mengisi CV format dari SPN. Nah, nanti saat udah grup kecil itu biasanya diawali dengan si Ahwat dan Ikhwan itu mengirimkan di grup. Nah, dipelajari terlebih dahulu. Habis itu dilanjutkan dengan tanya jawab gitu ya, seperti itu. Oke, seperti itu mungkin ini nanggung satu lagi. Bagaimana jika ini Baik, nazar satu lagi tetapi ya. masing-masing mahram tidak memahami tentang proses ta'aruf, jadi kendalanya tidak memiliki mediator saat nazar, tapi tetap ingin bertemu secara langsung. Nah, ini kondisi kedua tadi ya, paling ya ya hubungi kita dulu gitu. Maksudnya Ya, mungkin izin Kang, mungkin yang terkait yang kondisi-kondisi yang tidak ideal ya, Kang sekalian, itu kita bisa diskusikan secara langsung ya, lewat admin ya. betul, Barangkali nanti lewat apakah WA. dari Ustadz kita langsung berangkat ke sana, apakah memang nanti kita juga punya koneksi di daerah sana sebagainya, itu nanti bisa Betul. dikomunikasikan. Itu case-case tersendiri yang rasanya bisa dikomunikasikan dari pribadi secara ke admin gitu ya. Jadi nanti itu case-case tersendiri yang seperti ini ya kalian sekalian nanti dikomunikasikan ke admin saja ya. Nanti kita Oke. cari solusi bersama seperti apanya. Demikian mungkin ya. Mudah-mudahan terjawab. Akan sekalian, insya Allah kita beranjak ke agenda berikutnya. Itu ada penjelasan sekaligus launching mungkin ya, launching dan penjelasan eh website kami masih menyebutnya website pencarian nama gitu ya. Jadi karena langkahnya itu adalah masih di pencarian nama website itu. Jadi mungkin website pencarian nama Ta'aruf Salman ITB gitu ya akan dijelaskan langsung oleh web developer sekaligus manajer dari bidang dakwah Kang Jundi Abdullah. Kepada Kang Jundi saya persilakan Kang. Silakan. Oke, Bismillah ya. Sebenarnya izin saya izin saya share screen terlebih dahulu ya. Bismillah. Jadi ini sebenarnya udah masuk ininya slide-nya. Sudah muncul Kang. Oke, ya. Jadi kita langsung masuk ke penjelasan website yang mungkin tata cara penggunaannya dan ya sekaligus soft launching dari teman-teman. Jadi bisa langsung mungkin nanti menggunakan, bahkan saat ini juga sebenarnya teman-teman bisa akses ya. Walaupun belum tahu ya ininya apa linknya, nanti kita kasih tahu. Jadi pertama selamat datang di Bidang Dakwah ya. Jadi ini tampilan awalnya sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke website tadi ya biasanya pakai slide ini ya, Kang Dani ya. Tadi saya agak kagetnya. Oh, slide-nya beda ya. Padahal saya udah nyiapin ini, nggak apa-apa sih.
Jadi tadi ini sekaligus recall ya apa yang disampaikan oleh Kang Dani. Jadi inti dari proses taaruf di SPN atau di Masjid Salman sebenarnya itu di pengajuan nama ya. Jadi tidak ada namanya titip CV, drop CV dan lain sebagainya. Tapi di pengajuan nama maksudnya apa? Teman-teman harus udah punya nama siapa yang akan diajak taaruf gitu. Jadi tidak dengan nyimpen terus nunggu. Itu pernah kita lakukan dan dari evaluasi kurang efektif. Mending ya akhirnya kita ganti sistemnya jadi pengajuan nama dan alhamdulillah bisa lebih progresif gitu ya. Nah, intinya tadi pengajuan nama ya teman-teman harus sudah punya nama gitu ya. Kalau mau mengajukan gitu ya. Nanti akan ada link di mana teman-teman mengajukan nama. Kemudian setelah mengajukan nanti tadi seperti yang telah Kang Dani sampaikan prosesnya seperti itu ya dari sampai taaruf dan lain sebagainya, grup kecil, nador dan lain sebagainya. Nah, kalau belum ada nama, nah sebenarnya tadi kan detailnya memang sama Kang Dani, walaupun kita sebutnya memang di solusi pertama untuk yang belum punya nama itu di taaruf talk ya. Mungkin yang belum tahu taaruf talk itu apa, ya kurang lebih sebenarnya kegiatan di mana kita saling kenalan lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau ini masih bukan ya, misalnya sekarang ada lagi, nah ini ada lagi solusi gitu ya kalau belum ada nama. Kalau taaruf talk ini sebenarnya karena kegiatannya memang berkala gitu ya, jadi kayak bukan berkala ya, kayak ya biasanya kita lakukan setelah batch SPN itu berakhir. Misalkan kemarin terakhir baru selesai SPN online 18 ya. Nah, seminggu atau 2 minggu kemudian kita adakan taaruf talk. Nah, itu kan biasanya mungkin orang harus nunggu dulu taaruf talk baru punya nama. Nah, akhirnya kita coba nih kembangkan berbasis website gitu yang semoga dengan ini teman-teman pencarian namanya gitu ya. Pencarian namanya bisa lebih terus menerus gitu ya. Walaupun ini juga berdasarkan ya siapa yang siap untuk taaruf gitu ya. Nah, ini diintegrasikan dengan website bidang dakwah secara keseluruhan gitu ya. Jadi nah ini bisa teman-teman ini tampilan awalnya. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba sekarang bisa diakses langsung saya sebutkan 2 kali ya. Kalau nanti masih belum ya tunggu di akhir ya. Yaitu linknya di bidangdakwah.salmanitb.com. Sekali lagi bidangdakwah.salmanitb.com gitu ya. Nah, ini tampilannya di sini nanti ada penjelasan program yang ada di bidang dakwah, kemudian kegiatan apa aja yang nanti sekarang kan lagi tadi seperti Kang Dani sampaikan sedang pendaftaran pendaftaran kegiatan sekolah pranikah offline dan pendaftarannya juga bisa di sini, bisa disebut ya. Bisa seperti itu ya. Nah, menu yang akan teman-teman coba nanti adalah menu login ini ini bisa pakai ini sih. Ya teman-teman melihat mungkin ya ada menu login di kanan atas yang warna hijau. Nah, setelah teman-teman masuk, nah akan muncul seperti ini. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah masuk ke verifikasi email, gitu ya. Jadi, nah ini tapi mohon maaf karena datanya sedang kami kumpulkan juga. Jadi ini yang telah kami input ke dalam website itu baru mungkin yang terbaru ya di tahun 2023-an ya. Jadi 2022 kayaknya misalnya kalau misalnya teman-teman coba sekarang mungkin masih belum bisa. Nanti ditunggu, insya Allah mungkin kita akan informasikan di Instagram mungkin ya, kita akan informasikan berkala di Instagram bahwa, "Oh ini angkatan ini yang udah, bisa akses nih," gitu ya, angkatan ini gitu ya. Nah, untuk sekarang tuh kurang lebih di angkatan online 9 sampai yang terbaru di 18 dan, saya agak lupa di angkatan 40 kalau nggak salah 40-an ya, yang offline 40 sampai, 45 45 lagi dibuka ya? Ya, 45-an lah kalau nggak salah, 45 atau 44 ya. Jadi untuk teman-teman yang alumni di angkatan tersebut, kalau teman-teman coba sekarang itu udah bisa diakses. Jadi masuk ke verifikasi email, nanti teman-teman masukin alamat email yang teman-teman daftarkan di formulir pendaftaran gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ganti email dan lain sebagainya itu agak sulit ya, walaupun nanti insya Allah kita akan coba ada sistem di mana teman-teman bisa mengganti email dan lain sebagainya. Cuman untuk sekarang hanya bisa diakses untuk alamat email yang teman-teman daftarkan gitu ya, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman punya banyak email ya diingat-ingat aja email mana yang pernah didaftarkan di alamat email dan juga untuk saya melihat bahwa ada beberapa orang yang tidak mengisi alamat email dan itu akhirnya tidak bisa sih. Teman-teman jadinya tidak punya akun di website ini gitu ya.
Nah, jadi sekali lagi ini kita basisnya email gitu. Jadi silakan teman-teman masukin email. Nah, setelah nanti teman-teman masukin email, diklik kirim link aktivasi, nah akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi kendalanya apakah tidak mendaftarkan email, kemudian emailnya salah, bukan yang email didaftarkan di formulir, nah akan muncul bahwa emailnya tidak terdaftar gitu ya. Jadi tidak akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman benar mengisikan yang telah ya yang tadi email yang diisikan di formulir, nah, teman-teman akan muncul ini, kemudian cek di email teman-teman yang tadi ya, yang diisikan. Nah, nanti muncul akan ada notifikasi atau pesan dari BD Salman ITB ya, dari email kami, yaitu link aktivasi akun gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi akan Assalamualaikum, nama teman-teman ya, nanti silakan diklik aktivasi akun gitu ya, seperti itu. Jadi masuk ke aktivasi akun. eh Ya, aktivasi akun, di sana setelah aktivasi, nah teman-teman diminta memasukkan password ya, password. Jadi password yang ya silakan diingat-ingat passwordnya gitu ya, 2 kali ya, 2 kali, kemudian aktivasi akun. Nah, kalau misalkan, sudah berhasil, nah akan muncul seperti ini, "Selamat akun Anda telah aktif." Nah, langsung aja masuk ke dashboard alumni, nanti teman-teman akan diminta lagi login. Nah, silakan masukin email yang tadi, yang tadi digunakan untuk verifikasi, kemudian password-nya yang tadi telah dibuat. Nah, nanti akan masuk ke dashboard seperti ini ya. Nah, insya Allah juga di dashboard ini, kita akan mengembangkan, ya sistem di mana teman-teman bisa melihat materi, rekaman materi atau notulensi dan materi dari kegiatan bidang dakwah yang teman-teman pernah ikuti gitu ya. Kalau untuk sekarang sih memang baru, ya sama ini juga masih kami, rapikan juga datanya yang alhamdulillah beberapa SPN yang terbaru itu karena udah rapi, kita udah bisa mengakses gitu seperti ini. Misalkan nanti akan muncul seperti ini, ya kalau ya ini bergantung dari angkatan yang teman-teman ikuti gitu ya. Kalau misalkan alumni dari, SPN batch 18 nanti ya akan muncul seperti ini contohnya, kayak sekolah, SPN online batch 18 gitu ya. Nah, saat dilihat materi nanti akan muncul seperti ini, list materi-materi apa saja yang pernah diikuti gitu ya. Ada landasan keluarga sakinah dan lain sebagainya. Kalau dilihat, nah itu akan ada video ya yang bisa teman-teman lihat lagi gitu ya. Ya barangkali mau murojaah murojaah materi. Nah, kemudian kalau mau lihat, slide presentasinya, diklik di tombol ada di kanan ya, slide presentasi. Kalau mau notulensi, terus kalau mau masuk ke link videonya, nah ini kan langsung muncul, kalau masuk ke YouTube-nya juga bisa di kanan ini gitu ya. Nah, untuk mungkin karena ada beberapa, video kita yang kita simpan bukan di YouTube, jadi itu kayaknya agak agak sulit untuk muncul di sini. Jadinya kalau nanti mungkin, di beberapa angkatan yang tidak muncul video seperti ini ya, langsung muncul video, silakan diklik aja link videonya, nanti akan masuk ke kalau nggak salah ke Drive gitu ya, Drive yang nanti ada videonya, seperti itu. Nah, ini juga bisa selanjutnya, ya selanjutnya itu maksudnya tadi ya, materi ini kan materi pertama, terus kalau selanjutnya materi kedua dan lain sebagainya. Kalau kembali ke daftar materi, ya nanti kembali ke sini. Nah, ini untuk fitur di mana teman-teman bisa melihat materi atau murojaah materi, dan ini baru materi ya. Nanti kita juga mungkin akan masukkan rekaman rekaman atau video-video misalkan di proyeknya dan lain sebagainya, walaupun kelihatannya mungkin tidak selengkap materi sih. Nah, seperti itu. Nah, fitur yang akan kita jelaskan adalah ini fitur ta'aruf ya, mungkin terlihat yang paling pink ya, karena yang lain nggak ada yang warna pink. Ta'aruf. Nah, ini hanya bisa diakses oleh alumni dari sekolah pranikah online ataupun offline. Jadi, kalau mungkin di sini ada yang bergabung, pernah ikutan kelas bahasa Arab atau kelas tahsin, yang mungkin nanti juga kita kita ya ada di sini juga ya, untuk materinya gitu ya. Ya masih dalam proses. Nah, kalau misalnya hanya mengikuti kelas bahasa Arab aja atau tahsin, ta'aruf ini tidak bisa diakses gitu. Jadi pas diklik nanti tidak akan masuk ke ta'aruf, tapi akan kembali lagi ke sini dengan ada tulisan bahwa ini nggak bisa karena bukan alumni sekolah pranikah. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah alumni sekolah pranikah, contohnya ini, teman-teman akan masuk ke halaman ini gitu ya. Jadi ini fitur ta'aruf ya. Maka dibaca-baca dulu. Nah, di sini ininya, prosesnya ya. Jadi setelah teman-teman mau ke sini ya, kalau teman-teman memang mau ta'aruf, nah ini klik tombol hijau yaitu buat profil ta'aruf gitu ya.
Jadi, nah ini dibaca dulu ya syarat dan ketentuan. Silakan dibaca, checklist di sini dan setuju dan lanjutkan. Nah, ini kurang lebih isian yang nanti teman-teman harus isi kalau memang mau, tadi ya ikut atau pencarian nama di sini. Isi jenis kelamin, nama lengkap, nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, contohnya kayak gini. Jadi ikuti, contoh seperti ini ya. Jakarta 15 Januari 1995 contohnya, terus domisili saat ini, Bandung, Jawa Barat, atau misalkan kecamatannya Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau apa gitu ya. Kemudian, yang penting sebenarnya di ini ya, tempat tanggal lahirnya ini harus formatnya harus seperti ini, biar nanti, sistem akan membacanya dengan baik gitu ya. Untuk sisanya mungkin silakan diisi dengan ya diisi, sesuai dengan memang teman-teman, seperti itu ya. Di sini ada pendidikan terakhir, pekerjaan, terus target tahun menikah, kepribadian, kemudian visi misi, ya potong nih, harapan harapan gitu, harapan dalam pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian, upload, ya Instagram, kemudian upload, foto gitu ya, kemudian, upload dokumen inform consent, formatnya seperti apa, di sini nih ada tulisan, format PDF, JPG, JPG, PNG, maksimal, 5 mega, unduh template di sini. Nah, klik di sini nanti akan ada template, inform consent yang teman-teman harus isi dan bubuhi materai, kemudian, upload kembali di sini. Karena itu jadi syarat di mana teman-teman setuju, mengikuti kegiatan, tarif ini. Nah, setelah ini akan ada pertanyaan lagi, ya saya lupa menginikan, tapi ditulis aja itu cuman yes or no sih, silakan dijawab dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian setelah, profil ta'aruf itu tadi teman-teman udah mengisi gitu ya, udah udah apa, udah mengisi secara lengkap gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat daftar ta'aruf. Nah, ini nih kotak ini ya, nanti yang bawahnya saya jelaskan nanti. Lihat daftar ta'aruf, nah di sini, jadi teman-teman akan melihat, alumni lain yang memang sudah siap untuk ta'aruf juga, seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan ini saya akunnya, contoh namanya Syahida gitu ya. Terus, nah ini hanya bisa melihat cross gender gitu ya. Misalnya Syahida ini perempuan, yang akan muncul di sini adalah, profil-profil laki-laki seperti itu. Contohnya saya misalkan tadi masuk sebagai Juni Abdullah, laki-laki gitu ya, nanti yang akan muncul di sini adalah profil-profil perempuan. Nah ini bisa, dicari juga namanya kalau misalnya teman-teman udah ada kecengan gitu ya, apakah dia memang mau menikah dan lain sebagainya. Atau misalnya di sini filter juga dicoba aja. Nah kalau misalnya teman-teman, tertarik dengan seseorang, coba lihat profil lengkapnya. Ya ini yang muncul di sini adalah, eee ya tadi yang teman-teman isi gitu. Jadi silakan isi dengan sebenar-benarnya. Fotonya juga foto sebenar-benarnya, jangan pakai foto bunga dan lain sebagainya gitu ya. Ya harus foto sebenarnya karena ini jadi pertimbangan orang juga kan memilih atau tidak. Nah, terus kalau teman-teman penasaran dengan orang tersebut, di sini ada fitur pertanyaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan ke orang ini gitu ya, ke orang ini. Nah, nanti pertanyaan yang muncul akan anonim. Jadi, misal, tadi saya sebagai Syahida gitu ya, menanyakan ke Juni Abdullah, nah nanti akan muncul di list pertanyaan Juni Abdullah, pertanyaan aja tanpa tahu, dia itu dari siapa gitu ya. Jadi secara anonim. Nah, dan itu terserah di si Jundi ini juga, dia mau menjawab atau tidak gitu ya. Nah, terus nanti juga saya masuk. Nah, ini kan ada list pertanyaan. Nah, ini kurang lebih, daftar pertanyaan yang diterima. Nah, ya nah ini mah, bercanda aja, "Hai Uhti," misalkan bercanda. Ya tapi jangan kayak gitu ya. Pertanyaannya memang harus benar-benar pertanyaan gitu ya. Misalnya, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," gitu ya. Nah, ini, di posisi teman-teman gitu ya. Ini pertanyaan yang teman-teman terima nih, teman-teman nggak tahu ini dari siapa gitu ya pertanyaannya. Ya, mangga dijawab gitu ya. Nah, ini ada privat atau non privat. Jadi kalau privat ini, si pertanyaan ini tidak akan muncul di profil. Nah, contohnya kayak gini ya, pertanyaan dan jawaban. Ini contohnya gini, bagaimana visi misi kamu? Ini ada pertanyaan yang masuk, teman-teman jawab hai, ya ini contoh aja ya. Atau halo apa gitu ya. Nah, ini yang muncul di sini, yang di sininya tuh non privat. Ini kan privat, berarti ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul di profil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau memunculkan pertanyaan itu, misalkan banyak nih yang nanya, apa ya, contohnya, hobi gitu ya, hobi banyak yang nanya, ya udah, jawab satu aja, nanti munculin pertanyaan dan jawabannya. Jadi orang-orang ya nggak perlu nanya lagi, seperti itu sih. Nah ini kalau misalkan teman-teman nggak mau jawab, ya
berhak juga tidak untuk dijawab gitu ya. Kalaupun mau dihapus ya hapus gitu ya. Karena di sini nanti ada pertanyaan yang memang kayak gimana gitu yang tidak mau dijawab oleh teman-teman. Jadi tidak harus menjawab gitu ya. Nah, kalau di pandangan orang yang bertanya, eh, hilang ya. Cek. Halo, halo. Suara saya masih masuk? Halo? Ini Kang. Masih kok, Kang. Masih masuk. Oh, masih ya. Nah, Iya. tadi agak kelempar. Saya coba demokan secara langsung ya lewat websitenya. Saya izin share screen lagi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bisa lihat mungkin teman-teman ya. Ini dashboardnya. Jadi kalau mau lihat materi, oh ini belum ada materinya. Kalau ini udah ada materi. Materi 1 bisa ditonton langsung di sini. Nah, kalau mau lihat presentasi akan masuk ke Drive gitu ya. Nah, ini tadi profil taaruf ya. Nah, ini ceritanya dia udah mengisi ya profil yang tadi ya. Nah, kalau misalkan tadi lihat daftar taaruf, wah ini lihat profil lengkap. Nah, ini biasa di link. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa diklik langsung di sini. Ini email, bisa email ke kita atau langsung nanya ke WA. Ini WA admin bidang dakwah, atau oh teman-teman udah tertarik dengan orang ini bisa langsung mengajukan. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan mengajukan nama gitu ya. Nah, ini pengajuan namanya. Nah, di sini tuh kan kita harus teman-teman harus masukkan SPN angkatan berapa. Nah, di sini ada keterangannya juga. Batch SPN ya, ini contohnya aja, agak salah ini mah. Misalnya di sini nanti ada SPN batch 18 online, misalnya di sana sekolah pranikah online. Nah, diisikan di sana gitu ya. Nah, ini contohnya tadi pertanyaan yang tadi muncul gitu ya. Halo, ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau memunculkan, itu bisa di sini ya tadi. Dashboard alumni, ta'aruf. Nah, di sini ada list pertanyaan, lihat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang masuk ke saya gitu ya. Maka saya mau bisa jawab, saya Uti, astagfirullah. Nah, kita nggak tahu ini pertanyaan dari siapa. Jadi, nah ini kalau misalnya ini di private, ya otomatis tidak akan muncul seperti tadi. Kalau misalnya ini non private, misalnya public ya seperti ini, public, ya berarti orang-orang bisa melihat pertanyaan dan jawaban ini gitu ya. Nah, ini di sisi saya menanyakan. Nah, ini saya bisa melihat karena saya yang menanyakan ya. Tadi misalkan contohnya yang muncul di sana itu sebenarnya pertanyaan saya gitu ya. Bagaimana visi misi kamu dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat profil lagi sih. Ini profil yang tadi bisa dilihat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, dan muncul tidaknya di sini lihat daftarnya tergantung dari teman-teman mengisi profil atau tidak gitu ya. Karena nah misalnya nih teman-teman tuh udah mengisi, tapi oh saya lagi nggak mau taaruf nih, nah bisa dinonaktifkan gitu ya. Nah, saat seperti ini profil tidak aktif gitu ya. Nah, teman-teman nggak bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Jadi nah itu misalnya di dilihat apa, dilihat daftar taaruf tuh tidak akan muncul status teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan, tapi di sini juga teman-teman nggak bisa melihat gitu ya. Misalnya kayak di sini, masuk pengen lihat, saya pengen melihat tapi nggak mau dilihat, ya nggak bisa gitu ya. Teman-teman harus mengaktifkan Anda harus mengaktifkan profil terlebih dahulu. Jadi ya gentle lah gitu ya, kalau mau melihat teman-teman harus mau dilihat juga gitu. Nah, ya udah kalau misalkan pengen lihat yang lain ya aktifkan lagi, ya silakan masuk lagi ke sini. Ya ini mah tinggal setuju lagi. Ini contoh jawabannya tadi, kalau mau langsung ya aktifkan. Lagi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat lagi ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba. Nah, ini bukan yang sebenarnya. Nah, ini yang silakan teman-teman coba. Tadi sekali lagi untuk teman-teman yang di angkatan terbaru ya, insya Allah udah bisa. Tapi kalau masih belum, kita akan update berkala. Semoga sebelum Lebaran setidaknya sudah ya minimal sampai 2019 itu udah datanya sudah masuk semua dan teman-teman bisa mengakses semuanya seperti itu sih. Oke, seperti itu. Langsung aja ke tanya jawab. Demikian yang bisa saya Baik, sampaikan. terima kasih Kang Jundi atas penjelasannya. Kita langsung ke tanya jawab ya. Mungkin Kang, mangga bisa langsung dijawab.
Ini ada yang pertanyaan-pertanyaan raise hand ringan. dulu nih. Oh, raise Mangga hand. yang raise hand dulu. Enggak, yang raise hand Oke, dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling saya pengen apa ya, izin request gitu, Kang. Jadi misalnya untuk, kan saya SPN-nya SPN lama gitu ya. Kadang tuh Ya. yang belum ngisi email gitu kan. Oke. Betternya itu dikirim ke grup-grup, kan ada peserta SPN, tiap SPN ada grupnya ya. Jadi kayak diisikan formnya aja gitu, Kang, emailnya. Jadi kita tinggal isi email kita, jadi nanti ada datanya gitu, Kang. Gimana, Kang? Ya, nanti insya Allah Betul, kami betul, dari Kang. tim juga sedang ini ya, Kang Dadi ya, sedang Jadi nanti betul, bagi yang pertama, bagi yang nantinya emailnya ternyata lupa dan sebagainya, atau yang kedua, ini alumni SPN yang cukup lampau gitu ya, karena akses dari keterbatasan kita juga mengakses data sebelumnya mungkin ada keterbatasan ya, Kang ya. Jadi nanti akan ada formulir yang akan dibagikan ke grup masing-masing untuk nanti mendaftarkan emailnya masing-masing dengan syarat, ada 2 syarat tadi. Jadi mereka bisa mengisi form itu melampirkan yang pertama itu sertifikat alumni, atau karena sertifikatnya juga udah lupa kemana, atau bisa screenshot bahwa dia sudah tergabung dalam grup angkatan. Jadi ketika udah gabung ke dalam grup berarti dia sudah pernah dia sudah alumni SPN gitu ya. Jadi untuk memudahkannya itu di sana. Jadi nanti mungkin mohon ditunggu formulirnya, mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa didistribusikan ke grup masing-masing hingga akhirnya nanti emailnya itu diinput ke website dan teman-teman bisa mengakses website tersebut. Demikian mungkin kan. Oke, ya baik. seperti itu ya. Terima Jadi kasih. insya Allah kita akan update secara berkala ya kondisinya. Jadi sekali lagi ini teman-teman ini beta tester ya. Jadi silakan kalau ada masukan dan lain sebagainya. Dan mohon maaf jika masih memang masih terlihat masih belum bisa dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, materinya masih kosong. Nah, itu mohon maaf juga kita masih merapikan data-data rekaman. Sebenarnya kan rekaman itu ada di grup teman-teman ya, grup teman-teman, dan itu sebelumnya memang belum terlalu rapi. Nah, kita sedang rapikan dan insya Allah akan kita update berkala, kita masukkan materinya. Jadi teman-teman bisa istilahnya murojaah lagi di ini. Tapi untuk angkatan terbaru sebenarnya kemarin karena udah rapi ya, dan ada beberapa yang sudah saya input tuh, yang angkatan terbaru jelas yang 18, yang 17 juga kalau nggak salah, terus yang offline 45 itu udah bisa dicek gitu ya. Tapi mohon maaf untuk yang angkatan sebelumnya, insya Allah masih proses gitu ya. Semoga teman-teman bisa bersabar seperti itu ya. Nah, kalau materi belum muncul, langsung aja gunakan fasilitas ta'arufnya gitu ya, mengisi profil. Terus ini, nah mangga Kang Haris, ini ada yang raise hand lagi. Mungkin kita jawab Silakan. dulu yang raise hand. Ya, halo, Assalamualaikum. Jelas, suara saya jelas nggak ya? Jelas? Oke, masih banyak Kang. Jadi kesan pertama bagus banget, webnya UI UX-nya juga oke banget. Ini kayak dibuat profesional sih. Tapi aku tadi sempat coba buka-buka juga dan udah coba isi, in fact. Jadi tadi itu ada setelah kita simpan file itu ada pertanyaan penting ya, tapi nampaknya pertanyaan penting itu nggak di showing. Di sini kan ada pertanyaan merokok atau Ya, enggak, ya. habis itu ada bertanya atau enggak kayak gitu. Mungkin itu bagusnya di showing aja kali ya Kang ya, kayak Oh, gitu. oke. Nah, lalu kan tadi Kang Jun itu bilang kalau misalnya ini tuh nggak tahu nih kita bisa buka apa ganti email atau enggak. Jadi tadi itu emang nemu option kita tuh buat ubah email, tapi belum belum tahu nih perlu dikonfirm apakah nanti emailnya itu ketika diubah di web itu tuh kita bisa pakai registrasi email yang baru atau enggak kayak gitu. Sisanya sih emang kayaknya emang benar kata Kang Juni belum terlalu rapih, ada kayak apa ya, tanggal tanggal keikutsertaannya kan 9 minggu, tapi dilihat itu cuma Juni sampai Juli kan itu kan lebih dari 9 minggu ya harusnya ya. Sama satu lagi Kang mau tanya buat pertanyaan. Pertanyaan itu jadi itu sifatnya itu kayak pos atau bisa disambung. Misalnya kan kalau misalnya kita nanya domisili nih ya, misalnya kita bersedia nggak kalau misalnya domisilinya itu nanti di Bandung kayak gitu. Misalnya jawabannya itu tidak, kan ada pertanyaan follow up lagi tuh kayak misalnya ya udah sedianya di mana kayak gitu dan yang lain-lain. Nah, apakah itu tuh bisa dibuat dalam satu apa ya satu tweet pertanyaan kayak di Twitter kayak gitu atau misalnya itu tuh mesti ngebuat post pertanyaan baru kayak gitu. Itu sih Kang. Oke, Makasih. mungkin saya coba jawab.
Tapi cukup banyak ya. Ya, tadi untuk mungkin untuk hal-hal yang ini sekali lagi mangga feedbacknya bisa dikirimkan ke nomor admin ya. Nah, tapi untuk ada beberapa hal soal jadi sebenarnya email itu email aktivasi teman-teman ya, email aktivasi awal teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah berhasil aktivasi, ya nanti bisa ganti email juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman udah mengaktifasi dan memiliki akses ke sana dengan akun tersebut gitu ya. Intinya gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diganti email juga, saya belum coba sih, tapi insya Allah aman sih. Tapi intinya teman-teman udah bisa akses. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ganti email ternyata nggak bisa, ya nanti komunikasikan. Mungkin ada yang trouble di sana. Terus untuk apa tadi teh? Yang terakhir? Oh, untuk kolom komentar ya. Jadi untuk komentar untuk saat ini memang post ulang gitu ya. Jadi tidak bisa yang beranak beranak tiri, beranak pinak gitu ya. Jadi ya ditanyakan lagi aja gitu ya. Seperti itu sih. Karena mungkin ditanyakan lagi juga nggak apa-apa. Tapi nanti kita coba pikirkan gitu. Mungkin ya menarik juga tuh masukan tadi kita ada pertanyaan yang di follow up gitu ya. Mungkin harapannya kan bentuk pertanyaannya memang lebih jelas ya. Maksudnya, jadi pertanyaannya tidak sedikit-sedikit maksudnya tuh. Nah, Jadi yang betul. pertanyaan tersebut tuh sama kayak mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ikut Ta'aruf Talk tuh pertanyaannya yang memang detail aja. Itu Nah, mau betul. pertanyaannya kemana yang memang sifatnya penting. Karena si pertanyaan itu bisa dimunculkan oleh si yang ini ya Kang ya. Yang pemilik Betul, akunnya bisa dimunculkan. Ini bisa biar jadi informasi ke semuanya juga. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya itu bukan yang sedikit-sedikit tapi memang secara komprehensif aja Ya, pertanyaan. Jadi betul. Ya, komprehensif juga gitu mungkin. jadi memang kita dorong pertanyaannya yang lengkap sekalian gitu. Jadi bukan sifat yang chatting gitu ya, chatting. Walaupun contohnya mungkin kayak chat ya tadi assalamualaikum nggak harus kayak gitu ya. Tapi memang yang lengkap sekalian gitu dan bisa dijawab dengan bahkan dalam satu pertanyaan bisa beberapa pertanyaan enggak dan itu sekali lagi terserah orang yang ditanya mau menjawab atau tidak. Bahkan kalau tidak dijawab sama sekali ya mangga itu mah tidak jadi masalah gitu ya. Oke, izin sekarang apa bisa dibuatkan? Nah, ini udah tadi ya dijawab. Nanti insya Allah kita akan follow up dengan ada form untuk mengisi email gitu ya, terutama teman-teman. Paling nanti ada syaratnya terutama bukti teman-teman tuh emang udah ikutan. Ya, seperti itu ya, Bang Dani. Bisa dengan sertifikat ataupun ya minimal screenshot grupnya gitu ya, grup yang dimana teman-teman bergabung gitu ya. Nah, itu kan ya kita kan nggak tahu sebenarnya teman-teman jujur atau tidak ya, tapi sebagai mitigasi ya tadi minimal ada bukti dari teman-teman bahwa teman-teman tuh memang alumni dari kegiatan sekolah pranikah. Maaf mau nanya Kang, kedua untuk materi SPN setiap batch-nya sama atau berbeda? Untuk materi itu memang rekaman dari teman-teman ya di batch tersebut gitu ya. Pastinya akan berbeda-beda walaupun bisa jadi sama aja sebenarnya. Cuman ya itu insya Allah nanti akan sesuai dengan angkatan teman-teman mengikuti gitu ya. Itu kan rekaman sebenarnya isinya. Terus ini ada pertanyaan ini foto profilnya formal apa bebas? Sebenarnya bebas ya, nggak harus formal-formal aman. Walau yang penting memperlihatkan wajah gitu ya. Ya. Dan ya karena itu tadi cuma satu foto ya wajah depan aja gitu. Ya jangan apa membelakangi gitu kan. Kalau membelakangi ngapain gitu ya. Kita juga nggak bisa. Intinya kan orang ingin melihat profil tersebut ya seperti apa orangnya gitu. Minimal foto depannya seperti apa gitu ya. Ya, tapi tetap sopan dan lain sebagainya ya. Sini ada pertanyaan saya SPN angkatan lama apakah masih sakut? Masih bisa sebenarnya. Jadi ini kita buka seluas-luasnya untuk seluruh kegiatan seluruh alumni sekolah pranikah. Walaupun tadi mungkin ada kendala di penginputannya masih belum semuanya dan mungkin tadi ada beberapa orang yang tidak menginput email atau lupa gitu ya. Nah, itu kita akan follow up secara berkala gitu ya. Masya Allah ya alhamdulillah semoga menjadi amal jariah amin. Maaf mau tanya jika orang tersebut sedang dalam proses taruh sudah berhasil taruhnya apakah ada keterangan dalam profilnya atau tidak ya jadi ini sebenarnya kendalinya ada di orangnya ada di teman-teman jadi kita sarankan kalau teman-teman memang lagi proses gitu ya misalnya teman-teman tuh udah ini terus ada yang mengajukan kemudian oh lagi proses di grup kecil dan lain sebagainya langsung nonaktifkan profilnya gitu ya. Nah, biar orang lain tuh tidak mengajukan teman-teman yang lagi proses. Kasihan juga orangnya gitu ya. Kasihan juga orangnya yang misalnya dia ngajuin tapi teman-teman lagi proses sama orang gitu ya.
Jadi langsung aja kalau teman-teman tuh emang lagi grup kecil, misalkan lagi proses gitu ya, langsung aja nonaktifkan profilnya biar orang-orang tuh tidak bisa melihat profil teman-teman. Jadi jadinya kan ada dua kemungkinan antara orang ini memang lagi nggak ingin proses nih sekarang, atau misalkan dia memang lagi proses. Jadi tapi nanti sebenarnya gini, bisa jadi kalau teman-teman ngajuin orang tersebut walaupun orang tersebut lagi proses, akan kita konfirmasi dan kita akan kabari dan teman-teman bisa membatalkan pengajuan tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah ada beberapa solusi untuk hal tersebut. Angkatan lama belum bisa login ya, sekali lagi tadi untuk yang belum bisa login mohon bersabar. Insya Allah kita akan terus mengupdate secara berkala karena sekali lagi ya tadi waktunya cukup lama, jadi sekali lagi bersabar. Terus update informasinya di Instagram atau di grup mungkin ya. Nanti kita akan kabari di 2 kanal tersebut ya. Nanti kita akan di Instagram juga kita akan kasih tahu yang sudah kita input datanya di angkatan mana aja, jadi silakan bisa akses, tapi sebelum itu memang ya belum bisa akses gitu ya. Sudah bisa digunakan mulai kapan, Kang? Dari hari ini juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya inti dari website tersebut adalah untuk saat ini ya memang teman-teman teman-teman bisa mengakses materi atau rekaman lebih mudah gitu ya dengan satu akun ya. Tidak harus mungkin nanti nyari-nyari di grup WA dan lain sebagainya, walaupun tadi masih belum semua. Kedua adalah teman-teman bisa melihat profil orang yang memang dia lagi mau ta'aruf juga gitu ya. Jadi dari sekarang juga udah bisa, teman-teman juga udah bisa mengisi profil dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada trouble dan lain sebagainya, silakan langsung laporkan ke admin gitu ya. Nah, tapi misal nih teman-teman udah ngisi profil, ternyata, "Loh kok nggak muncul profilnya?" Ya berarti, jawabannya ya orang-orang misalnya tadi teman-teman laki-laki, nah berarti yang perempuan ini belum ada yang ngisi atau udah ngisi tapi dia menonaktifkan profil, bisa jadi seperti itu. Jadi silakan, diisi aja dulu, nanti, kalau mau orang lain melihat, mangga diaktifkan, kalau tidak ingin dilihat dinonaktifkan, nanti di-update aja berkala, sering buka webnya dan lain sebagainya. Jadi nanti biar tahu, oh ternyata baru ada segini dan lain sebagainya. Itu tergantung user-nya gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba diisikan seluruh profilnya, nggak bisa, karena ini ya teman-teman sendiri yang mengisi profilnya gitu ya, dan atas kesediaan teman-teman sendiri untuk, berproses gitu ya. Tadi juga saya ada baca, apakah kalau katanya kalau nggak bisa sering buka websitenya, apakah ada notifikasi? Saat ini belum bisa ya, jadi belum ada notifikasi pertanyaan masuk gitu ya. Jadi, nanti kita akan, update mungkinnya akan, ya update semoga bisa gitu ya. Pertanyaan masuk, notifikasi masuk ke WA atau ke email gitu atau ke Telegram, nah semoga bisa, tapi untuk saat ini masih belum bisa gitu ya. Apa akun akan otomatis terhapus bila peserta tersebut sudah berhasil ta'arufnya? Tidak ya sebenarnya, jadi ini kendalinya dari teman-teman, sekali lagi, saran kami ya kalau misalkan teman-teman udah berhasil atau udah nikah malah, ya bisa dihapus profilnya ataupun dinonaktifkan gitu ya, seperti itu. Ini websitenya hanya untuk yang sudah ikut SPN, betul. Jadi ini websitenya hanya bisa diakses, terutama untuk yang tadi fasilitas ta'aruf, hanya bisa diakses untuk alumni sekolah pranikah gitu ya. Misalnya ada orang yang baru daftar di SPN yang terbaru sekarang 46 ya, Kang Dani, yang lagi pendaftaran ya. Nah, dia masih belum bisa karena belum selesai kegiatannya. Jadi kita tetap menjaga bahwa orang yang berta'aruf, orang yang akan ya kita ta'arufin di sini, dia yang udah belajar gitu ya. Jadi yang bahkan untuk sekarang yang sudah, yang sudah istilahnya itu sekarang sekarang yang udah daftar gitu ya. Nah, dia masih belum bisa mengakses, webnya karena dia belum belajar gitu. Nanti setelah dia belajar 3 bulan gitu ya, nah kita akan inputkan, data data peserta angkatan sekarang gitu ya. Nanti dia sudah bisa mengakses seperti itu ya. Apa akan diprioritaskan pendataan email untuk program TikTok 24? Nanti kita akan pikirkan untuk TikTok mungkin ya, untuk TikTok. Tapi untuk saat ini memang kita by batch ya, by batch, dengan data-data batch. Walaupun nanti mungkin kita bisa jadi, data TikTok juga kita akan inputkan, tapi, ya kita akan melihat, ya tunggu berkala aja insyaallah. Sekali lagi, keep in touch di Instagram kita biar teman-teman tahu, apakah udah ada update dan lain sebagainya. Semisal tidak bisa membuat website secara rutin, oh ini ya tadi ya, membuka bukan membuat ya, apakah jika ada. Nah, untuk saat ini tidak ada, belum bisa ada notifikasi,
Jadi silakan dibuka secara rutin. Ini bisa diakses juga di handphone kok. Walaupun nanti mungkin kayaknya saya belum ngecek UI di handphone, kayaknya agak agak mungkin akan beda ya, tidak seenak di PC atau di desktop gitu ya. Tapi nanti itu masih bisa teman-teman akses juga di HP gitu ya. Walaupun masih belum ada APK-nya, aplikasinya ya. Bersabarlah semoga bisa ya. Apa akun nantinya bisa di-delete kalau sudah menikah? Bisa, nanti di situ teman-teman silakan dieksplor aja di kalau nggak salah di edit profil itu ada delete akun itu bisa gitu ya. Jadi silakan itu terserah teman-teman. Tapi jangan di-delete akun sih saran saya, karena kalau di-delete akun teman-teman nggak bisa punya akses ke materi juga. Paling ya kalau misalnya di sini misalnya teman-teman udah menikah dan akunnya udah masuk ke sana, ya ta'arufnya jangan dimanfaatkan gitu, jangan isi profil ta'aruf gitu, ataupun mengisi ya di dinonaktifkan aja, tidak kan nanti ini juga teman-teman masih bisa mengakses materi walaupun udah menikah ya. Apakah jawaban dari pengajuan nama via website atau dihubungi oleh panitia? Nah, kita batasi nih, jadi website ini hanya untuk mencari nama gitu ya. Untuk prosesnya nanti ta'aruf, apa, grup kecil dan lain sebagainya itu masih dengan proses sebelumnya, nanti ada fasilitator lewat WA dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya ya ini kita informasikan aja belum terintegrasi gitu ya, dan memang kita masih menggunakan sistem tadi ya. Jadi, sekali lagi website ini hanya untuk, mengecek nama atau mencari nama seperti itu. Ya otomatis ya harus sering mengecek website. Tapi untuk kalau udah mengajukan nama, itu nanti akan dikabari lewat WA gitu ya. "Kang, kalau webnya tidak bisa dibuka kenapa ya? Apakah karena sedang banyak yang buka?" Oh, nanti saya cek, mungkin bisa jadi juga karena banyak yang buka. Nah, Baik. seperti itu mungkin karena waktu juga, silakan saya kembalikan ke Karena Anda. waktu yang terbatas, Kang Joni, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, Bismillah ya. Ini menjadi salah satu langkah yang ikhtiar kita gitu ya untuk memfasilitasi para alumni, memudahkan mereka gitu ya untuk bisa mengetahui informasi khususnya karena nama gitu ya. Karena nama ini jadi hal yang jadi modal awal untuk bertaaruf di Salman gitu ya. Akan sekalian, demikian mungkin penjelasan dari website Ta'aruf sebelum langkah ke acara berikutnya. Jadi jangan dulu kemana-mana. Jadi nanti kami juga akan ada survei gitu ya, akan kebutuhan para alumni khususnya di Ta'aruf itu seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa stay di sini para alumni. Tapi sebelum ditutup, sebelum ke survei alumni, saya ingin dulu untuk iklan gitu ya terkait SPN yang saat ini sedang dibuka gitu ya. Jadi saat ini kami sedang membuka SPN online batch ke-46. Jadi kenapa sih kami hadir di tahun 2007 untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Bukan mengatasi ya, jadi mengantisipasi ya, sorry ya. Jadi mengantisipasi agar masalah-masalah yang terjadi itu tidak terjadi di keluarga Akang dan Tete sekalian gitu ya. Fenomena marriage is scary, kemudian standar hidup TikTok. Rasanya ini harus kita lawan gitu ya dengan standar-standar yang lebih islami gitu ya. Jadi tadi kami hadir sejak 2007 untuk memberikan edukasi terkait pernikahan. Syaratnya mudah banget gitu ya. Islam niat untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya. Kemudian melengkapi administrasi. Kemudian ini materi-materinya keislaman, psikologi, komunikasi, keuangan, hingga kesehatan reproduksi. Ini adalah materi SPN offline. Ada 9 pertemuan dengan 12 materi saat ini gitu ya. Kami terus mengupdate gitu. Kemudian untuk materi yang online ini ada di 7 pertemuan. Mungkin alumni-alumni sebelumnya itu ada 5 pertemuan ya. Sekarang udah jadi 7 pertemuan dengan kurang lebih 8 materi. Ini benefit ikut SPN-nya gitu ya. Salah satunya adalah layanan ta'aruf adalah salah satu benefit utama ketika teman-teman ikut SPN Salman. Ini adalah timeline di 2025 yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ada SPN offline di April, kemudian ada online nanti di Juli, ada offline lagi di Agustus, dan ada online lagi di November insya Allah apabila tidak ada perubahan. Ini mangga jadi catatan barangkali ada di sini yang belum ikut SPN dan ada rencana untuk ikut ta'aruf, mangga dipersiapkan dulu bekal-bekal pernikahannya lewat SPN gitu ya. Itu mungkin silahkan daftar di bit.ly/daftar SPN offline batch 46. Demikian mungkin eh informasi terkait SPN gitu ya. Tapi mungkin untuk menutup informasinya, saya ada satu tayangan biasa ya, tayangan terkait pernikahan ini lewat Tekotok gitu ya.
Gue mau minta tolong sama lo yang nonton ini, jangan justru jadiin series ini alasan lo gak mau nikah ya. Tapi jadiin pelajaran buat penting banget buat tahu betul-betul tentang pernikahan sebelum beneran nikah. Coba lo ingat-ingat, lo sekolah bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, kapan pernah diajarin tentang nikah? Tentang jadi suami, tentang jadi istri. Bisa dihitung pakai jari kan? Padahal nikah tuh selamanya loh. Jadi suami, istri, bapak, ibu, itu semua sampai lo mati. Terus kapan kita betul-betul dapat pendidikan tentang pernikahan? 1 hari setelah pernikahan tiba-tiba dapat les privat 2 jam tema pernikahan. Ya kan? Ternyata kita tuh emang gak pernah disiapin, bre. Akhirnya kita otodidak. Di mana? Di pacaran. Belajar jadi suami istri di pacaran. Kalau masih pakai rasional, kalau udah bucin. Sama satu lagi, kita belajar tentang nikah itu di TikTok. Sama siapa? Sama orang-orang yang gak siap nikah. Istri-istri yang senantiasa nyebarin aib suaminya, aib mertuanya. Ya kan? TikTok itu, bre, secara nggak resmi udah jadi tempat bersatunya para istri buat bareng-bareng ngelawan suami. Buat ngevalidasi kalau salahnya gua itu bener dan benernya suami itu salah. Selalu senang buat jadi victim suaminya, padahal mereka tahu nih, setelah nyebarin aib suaminya mereka tuh gak dapet apa-apa. Selain makin renggang sama suami. Ya kan? Ya, demikian mungkin sedikit renungan video penutup. Karena hal baik pastinya harus dijemput dengan cara terbaik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan men-share beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Akang dan Tete sekalian. Sebentar, mohon ditunggu. Hmm, oke. Kita akan menggunakan Mentimeter. Silakan bergabung di Mentimeter dengan kode tersebut di layar, atau teman-teman bisa bergabung via link yang sudah kami share di kolom chat ya. Silakan bergabung. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait kebutuhan layanan ta'aruf bagi akang dan Tete sekalian itu di mana sih sebetulnya gitu ya. Jadi biar nanti mungkin ini jadi program pengembangan layanan ta'aruf di Salman juga gitu ya. Jadi berharap Akang dan Teteh bisa mengisi survei kami yang sederhana sebetulnya, cuman mungkin ini akan cukup berdampak terhadap program kami ke depannya. Kita tunggu 1 menit ya mungkin ya Kang dan Teteh, barangkali masih proses untuk bergabung. Ada kurang lebih kalau tidak salah ada 5 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik ya oleh Kang dan Teteh sekalian. Silakan, ada QR code, bisa langsung di-scan saja atau bisa bergabung via link yang ada di chat ya. Iya betul. Nanti akan waiting presenter ya. Kita tunggu 1 menit. Oke, kita eh, mulai surveinya mungkin ya. Tahu ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan yang pertama akan dan Teteh sekalian. eh ini pertanyaan awal. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses taruh? Enggak, mungkin bisa dijawab. Apa yang jadi tantangan terbesar sih dari Akang dan Teteh dalam proses taruh itu gitu ya? Oke, memahamkan keluarga. Berarti ini kita biar tahu nih sudut pandang user ya, sudut pandang user itu seperti apa. Jadi biar kami bisa memfasilitasi mudah-mudahan itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau aku klop dia nggak misalnya. Oke, tidak percaya diri waktu. Oke, oke, kita bisa mencari calon ya. Cocokan. Oke, baik, baik. Ya. Semoga pada bisa mengisi ya ini semuanya, ya. Biar
kita bisa memetakan. Oke, baik. Kurang percaya diri tadi kebanyak-banyak ya. Tadi kepercayaan diri, kemudian lokasi, kemudian keluarga juga latar belakang keluarga ya. Itu jadi salah satu yang melatar belakangi tantangan terbesar dari proses ta'aruf ini gitu ya. Oke, baik-baik. Ini juga jadi satu modal kami ya untuk membuat sebuah kajian atau nanti mungkin apa kelas gitu ya. Yang menarik ya. Oke, baik. Demikian mungkin karena kita bahas waktu, izin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, akan nanti sekalian. Layanan atau fasilitas apa yang Anda butuhkan ya, akan Anda butuhkan agar proses ta'aruf lebih nyaman dan efektif. Barangkali apa sih layanan atau fasilitas apa sih yang dibutuhkan agar proses ta'arufnya lebih nyaman dan efektif sebetulnya. Barangkali ada yang punya ide atau punya kayaknya kalau pakai ini bagus, kalau pakai ini sebagainya bagus gitu ya. Enggak, silakan. Jadi eh, layanan atau fasilitas apa gitu ya. Oh, belum ada ide. Oke, nggak apa-apa ya. Kayaknya kalau dibatas aja gimana untuk TikTok. Oke, TikTok dibatas. Jadi masuk aja. Oke. Website yang tadi sudah oke. Alhamdulillah ya. Yang fast respon seperti aplikasi yang ada notifnya. Oke, baik. Aplikasi ya yang bisa lebih efektif fleksibel waktu. Baik. Timeline yang jelas dan follow up dari fasilitas terbaik. Layanan kecocokan kepribadian. Oke, ini menarik ya. Layanan kecocokan kepribadian. Rekomendasi pertanyaan yang akan diajukan. Baik. Konsultasi dan aplikasi, membuat video pendek untuk mengenal wajah dan suara yang bersangkutan. Aplikasi mungkin bisa disediakan Zoom bagi peserta yang tersedia agar penanya. Oke, baik. Template pertanyaan, filter. Oke, baik, baik, baik. Siap. Oke, alhamdulillah ini cukup banyak nih jadi bahan masukan buat kami nih. Oke, fasilitas online dan download aplikasi yang menyambung WhatsApp ke WhatsApp atau email. Oke, baik. CV pendampingan, pendamping, CV pendampingan bincang-bincang, tanda like dan jumlah like. Gambaran atas kepribadian ya ini cukup banyaknya. Rekomendasi pertanyaan dan kecocokan. Baik, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya karena keterbatasan waktu juga. Izin. Next slide. Bagaimana cara ideal bagi Akang dan Teteh untuk mengenal calon pasangan sebelum memutuskan ke tahap berikutnya? Barangkali Akang dan Teteh punya kayaknya cara idealnya kayak gini deh maksudnya Teh. Untuk mengenal calon pasangan gitu ya sebelum memutuskan ke tahap berikutnya. Barangkali banyak. Oke, berarti cara cara idealnya ya pertanyaan ideal gitu ya. Oke, baik. Mengenal dari keluarga, baik. Ada komunikasi yang intens, oke. Pertanyaan kunci, profiling sosmed, oke. Mencari kesamaan dari cara komunikasi, menerima kekurangan diri, kriteria minimal, melihat jawaban, oke, baik. Siap. Deep talk, oke. Siap. Interview langsung, komunikasi, oke. Oke, cara ideal ya. Siap. Oke. Oke, baik. Siap, cukup banyak ya. Oke, profiling sosmed ya. Profiling sosmed cukup banyak ya. Ya, jawaban atas pertanyaan. Oke, siap. Kita coba ke next slide ya, karena apa, cukup terbatas waktunya. Mangga yang masih ada yang masih ngetik silahkan dijawab ya. Oke, mengetahui CV. Oke, sip. Oke, ini mungkin kita pengen tahu apa sih kekhawatiran utama dari Akang Nanti dalam menjalani ta'aruf gitu ya, dan bagaimana layanan bisa membantu mengatasinya. Barangkali saya tuh khawatir apa gitu ya. Kayaknya kalau bisa ada layanan ini bagus deh gitu ya. Gitu. Mungkin ini bisa 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 apa? Takut ditolak dan tidak ada hasil. Oke. Barangkali khawatirnya apa dan barangkali Akang Nanti punya solusi sebetulnya mah. Kayaknya kalau pakai layanan ini bagus deh maksudnya bisa jadi apa tidak mengurangi kekhawatiran itu gitu ya. Oke, waktunya habis ya si layanannya dipercepat. Baik. Kami saat ini belum bisa menanggapi ya. Jadi ini sifatnya menampung, sifatnya menampung. Oke. Wah, takut bohong ya. Sip.
Ini takut bohong memang agaknya sulit ya. Kebenaran data yang ditampilkan calon. Oke. Khawatir iseng dan tidak amanah. Baik, baik, baik. Cukup banyak ya. Oke, Mas kenal sama fitur baru mungkin ada kayak cek pernah satu organisasi atau alumni SSC atau LMD yang sama. Oh, ini alumni aktivis sih kayaknya, ini alumni aktivis ya. Baik, nanti kalau misalnya memang diperlukan seperti demikian, ini bisa dikomunikasikan ke admin ya. Mudah-mudahan bisa dibantu juga oleh admin. Baik, oke, siap. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Kang dan sekalian. Sangat membantu kami untuk mengembangkan layanan ta'aruf di Salman ini gitu ya, yang otomatis berdampak kepada layanan kepada Kang dan sekalian juga gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, ada pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa mengubah atau menambahkan satu hal dari layanan dalam layanan ta'aruf, apa yang paling Anda inginkan? Nah, ini ya. Jadi barangkali pengen mengubah atau menambahkan satu hal di layanan ta'aruf, apa yang ingin Anda berikan gitu ya. Atau ubah atau tambahkan. Barangkali teman-teman punya ide, punya gagasan, punya masukan, satu hal gitu ya. Oke, siap. Ini keren, menarik ya. Eh, Kami bisa menampung aspirasi seperti ini. Jadi masukan yang luar biasa bagi kami untuk pengembangan program ke depannya juga gitu ya. Membuat aplikasi, insya Allah ya. Website adalah salah satu langkah membuat aplikasi ya. Hmm, Perluas pengguna, tolong untuk disediakan si personal dengan yang ingin Arif untuk lebih mengenal lebih baik. Oke, Masya Allah. Nikah di Salman untuk alumni yang ketemu dari Ta'aruf Salman, Masya Allah. Siap. Kalau akad insya Allah kita bisa fasilitasi di Salman, tapi memang untuk resepsi, mohon maaf belum bisa difasilitasi. Gitu ya. Ta'aruf talk interaktif, oke. Ya, baik, baik, baik. Oke, aplikasi khusus yang simpel ya. Oke. Baik, oke karena waktu sudah menunjukkan waktu asar, sekali lagi bahan masukan-masukan ini menjadi bahan kami untuk mengembangkan program layanan ta'aruf lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasi Akang dan Tete sekalian di Mentimeter sore hari ini di 10 hari terakhir di Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala proses ikhtiarnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam berbagai hal yang ingin akan teteh jemput gitu ya. Terus ikat, terus kencangkan dengan doa, ikhtiarkan dengan maksimal gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakibat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar sebaik-baiknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Informasi lain-lainnya akan disampaikan via grup. Informasi lain-lainnya akan disampaikan via Instagram. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain bisa sampaikan via grup angkatan masing-masing atau via admin di SPN. Mohon maaf apabila memang adminnya lambat dalam menjawab, barangkali memang ada keterbatasan dari adminnya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sehat selalu Akang dan sekalian. Mudah-mudahan kita berjumpa di cerita baik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.